Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester dengan mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Diva Zulkairina dengan NIM 23301188, Rombel 2 atau B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Masuk kepada soal nomor 2, yaitu rancanglah sebuah media pembelajaran untuk satu pertemuan pembelajaran di kelas dengan menerapkan teknologi terkini. Kemudian, kemukakan alasan pemilihan penggunaan teknologi pembelajaran tersebut dengan menghubungkan materi pokok yang menjadi tujuan pembelajaran saat pertemuan yang dimaksud melalui presentasi saudara selama 5-10 menit yang telah diunggah dalam di akun YouTube. Baiklah, tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik mampu menjelaskan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontras serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Kompetensi dasar 3.9. Mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Canva. Canva adalah sebuah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis materi visual dengan mudah dan cepat. Dengan Canva, pengguna dapat membuat desain seperti poster, presentasi, infografis, brosur, kartu ucapan, media sosial, dan berbagai jenis konten visual tanpa perlu memiliki keterampilan desain profesional. Pemanfaatan Canva dalam pembelajaran. Yang pertama, pembuatan materi pembelajaran menarik. Guru dapat menggunakan Canva untuk membuat materi pembelajaran yang menarik dan visual, seperti presentasi, infografis, dan poster. Dengan fitur-fitur yang inklusif, guru dapat menggabungkan teks, gambar, dan elemen desain lainnya untuk membuat materi yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, tugas dan proyek kreatif. Guru dapat memberikan tugas atau proyek di mana siswa harus menggunakan Canva untuk membuat karya kreatif mereka sendiri, seperti poster kampanye, brosur, kartu ucapan, atau presentasi. Ini membantu meningkatkan keterampilan desain dan kreativitas siswa. Selanjutnya, pembuatan lembar kerja dan materi bantu. Guru dapat menggunakan Canva untuk membuat lembar kerja dan materi bantu yang menarik dan interaktif, seperti kartu belajar atau kartu memori. Hal ini membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada pembuatan proyek kolaboratif. Canva memungkinkan kolaborasi antara beberapa pengguna, sehingga siswa dapat bekerja sama untuk membuat proyek kreatif atau presentasi kelompok dengan mudah, seperti poster kampanye brosur, kartu ucapan, atau presentasi. Ini membantu meningkatkan kreativitas desain siswa. Berikut adalah contoh beranda dari Canva. Media pembelajaran selanjutnya yang saya gunakan yaitu adalah TikTok. TikTok adalah salah satu aplikasi media sosial dan platform video musik yang populer di kalangan masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video pendeknya yang disertai dengan filter dan musik pengiringnya. Dengan aplikasi TikTok, sebagai pendidik kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk menunjang proses pembelajaran. Aplikasi TikTok dapat digunakan sebagai media dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia karena
dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan menarik minat siswa dengan keterbaharuannya, serta memiliki banyak fitur yang dapat mengimplementasikan ke dalam pembelajaran. Selain itu, aplikasi ini ekuivalen dengan perkembangan kematangan dan pengalamannya serta karakteristik peserta didik yang merupakan generasi milenial yang lekat dengan dunia digital khususnya gawai. Media pembelajaran ini termasuk dalam kategori media pembelajaran berbasis mobile learning. Menurut O'Malley dalam Purbasari tahun 2013, mobile learning yaitu suatu pembelajaran yang pembelajaran tidak diam pada suatu tempat atau kegiatan pembelajaran yang terjadi ketika pembelajar memanfaatkan perangkat teknologi bergerak. Aplikasi TikTok dalam pembelajaran keterampilan bersastra dapat diterapkan dalam banyak kompetensi dasar. Misalnya keterampilan bermain peran. Dalam kompetensi dasar tersebut menekankan pada aspek suprasegmental. Siswa dalam memerankan sebuah naskah drama, dialog, atau bahkan monolog. Siswa dapat diminta untuk menyiapkan sebuah rekaman yang berisi narasi, dialog, dan monolog. Kemudian siswa dapat mengunggahnya dengan fitur media lagu latar yang ada pada aplikasi TikTok. Setelah terunggah, siswa diminta untuk dubbing dan mengupload video tersebut. Berikut merupakan tangkapan layar penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran selanjutnya yaitu Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah aplikasi yang melayani tentang pertemuan panggilan, baik video atau video saja secara online. Aplikasi layanan ini mampu menampung pertemuan panggilan satu dengan yang lain sekitar 100 sampai 300 peserta. Aplikasi ini juga dalam suatu waktu dapat merekam sesi panggilan supaya dapat dilihat kembali. Pada Zoom Meeting, interaksi antara guru dan siswa dapat dilakukan tanpa ada lagi batasan ruang dan waktu. Guru dapat memanfaatkan aplikasi ini baik sebagai pengganti ketika guru harus berhalangan hadir atau sebagai pendukung pembelajaran seperti memberikan materi di awal pembelajaran berkenaan dengan tujuan pembelajaran, atau dapat juga memberikan materi sebagai rangkuman, memberikan tugas, bahkan tes. Materi pembelajaran, bahan diskusi, atau soal tes dapat diunggah ke dalam sistem Zoom Call untuk dapat dilihat secara bersama-sama oleh guru dan siswa. Penyajian materi dalam bentuk file dengan berbagai format seperti PDF, dokumen, Excel, PPT, dan berbagai bentuk lainnya. Sistem aplikasi yang sederhana dimaksudkan agar lebih mudah dipelajari dan dioperasikan oleh siswa. Zoom dapat dikategorikan sebagai media pembelajaran online yang dapat diartikan sebagai suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.